Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Ustaz Rian sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Kemudian sesi selanjutnya yaitu sambutan dari Direktur Dompet Al-Quran Indonesia kepada Bapak Agung Heru Setiawan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Kyai Haji Agung Cahyadi LCMA, Ketua Dewan Pembina Yayasan Dompet Al-Quran Indonesia. Yang kami hormati Kyai Haji Syain Ansori SAQ MHI selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Yayasan Dompet Al-Quran Indonesia. Yang kami hormati teman-teman manajemen Lembaga Amil Zakat Dompet Al-Quran Indonesia beserta seluruh amil, dan juga yang kami banggakan teman-teman relawan serta teman-teman mahasiswa yang saat ini magang di Lembaga Amil Zakat Dompet Al-Quran Indonesia. Tak lupa juga kami hormati perwakilan dari donatur yang hadir pada saat ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi di tempat ini, Rumah Wakaf Dompet Al-Quran Indonesia. Rumah ini wakaf dari donatur kita yang ada di Malang. Rumah ini tepatnya di perumahan Diamond Park Residen atau sering disingkat dengan DPR. Jadi kita ini hadir di gedung DPR ini, alhamdulillah. Diamond Park Residen. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih hidup dengan kenikmatan iman, Islam, dan juga ukhuwah, serta insya Allah kurang beberapa hari lagi kita akan diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu memasuki bulan suci Ramadan. Tentu kita semua sangat berbahagia. Di tempat saya, di kampung saya itu, mulai tadi malam sampai mungkin sampai Ahad besok itu masjid itu ada acara namanya megengan. Itu menunjukkan rasa bahagianya menyambut bulan suci Ramadan. Dan hari ini kita adakan tarhib Ramadan. Ya. Kita ingin betul-betul mempersiapkan, walaupun sebenarnya persiapan kita sudah kita lakukan 1 bulan kemarin, dan hari ini kita ingin memantapkan. Maka pada saat ini kita akan memberikan pembekalan pada teman-teman semuanya, kepada amil, relawan, dan juga teman-teman mahasiswa yang magang di Dompet Al-Quran Indonesia, juga kepada para donatur. Dan alhamdulillah ini insya Allah akan direkam dan akan kita share ulang ke media sosial dan YouTube. Mudah-mudahan nanti para donatur juga bisa menyaksikan pembekalan pada saat tahib Ramadan ini. Kita hadirkan Ketua Dewan Pembina kita, Kyai Haji Agung Cahyadi LCMA, yang akan memberikan kita pembekalan apa itu makna Ramadan, kemudian apa yang harus kita lakukan di dalam Ramadan, lebih khusus apa yang harus kita lakukan sebagai amil di Lembaga Amil Zakat Dompet Al-Quran Indonesia. Juga kita hadirkan Kyai Haji Syain Ansori selaku pengawas syariah. Jadi selama ini kerja-kerja kita ini juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah gitu. Dan insya Allah nanti dalam aturan yang terbaru itu setiap program-program kita selalu harus disodorkan kepada Dewan Pengawas Syariah. Jadi nanti sering ke kantor Ustaz, kita undang untuk memeriksa program-program kita gitu ya. Apakah sudah sesuai dengan aturan secara hukum syariahnya gitu. Alhamdulillah Bapak Ibu teman-teman semuanya,
satu pekan yang lalu Lembaga Zakat Dompet Al-Quran Indonesia menerima penghargaan dari Basnas sebagai lembaga zakat di provinsi dengan kategori las pelaporan terbaik. Alhamdulillah. Ya, ini menunjukkan bahwa laporan-laporan kita telah diperiksa, telah diteliti, dan ternyata hasilnya terbaik. Ya. Berarti ini adalah capaian yang bisa meyakinkan kepada para donatur, juga kepada calon donatur, bahwa kami di Lembaga Zakat Dompet Al-Quran Indonesia ini benar-benar berupaya untuk melaksanakan secara amanah dan profesional. Dan alhamdulillah sebelumnya di akhir tahun 2023 Lembaga Zakat Dompet Al-Quran Indonesia juga mendapatkan penghargaan dari Institut Fundraising Indonesia sebagai lembaga zakat dengan kategori fundraising dakwah terbaik. Ya, jadi kategorinya fundraising dakwah terbaik. Tentu kita paham arti fundraising, ya teman-teman semuanya, bahwa memang tugas lembaga zakat itu ya mengolah dana zakat, ya, menghimpun, kemudian menyalurkan dalam bentuk program-program dalam rangka membantu problematika yang ada di masyarakat kita. Ya. Kita ada program yang sudah kita saksikan di video tadi, program edukasi care, program dakwah care, program economic care, dan juga humanity care. Ya. Alhamdulillah semua program sudah kita laksanakan dengan baik, dan tentunya prestasi yang telah kita raih ini menambah motivasi kita. Kita tidak merasa jumawa ya dengan prestasi itu, tapi semakin kita mawas diri, lebih berhati-hati lagi, karena kita diberikan amanah yang luar biasa dari masyarakat, dari para muhsinin, dari para ahlinya yang telah mempercayakan donasinya, zakat, infak, sodakonya, dan juga wakaf kepada Dompet Al-Quran Indonesia. Jadi penghargaan itu semakin menguatkan kita untuk lebih amanah dan profesional, insya Allah. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada Kiai Haji Ageng Jayadi LCMA selama ini sudah membina kami, sehingga kami berusaha untuk lebih baik, lebih amanah, dan juga Kiai Haji Sain Ansori selaku pengawas syariah yang selalu juga kadang-kadang kami konsultasi, ya karena kebetulan beliau juga pegawai Kementerian Agama, jadi kadang-kadang perlu konsultasi juga ke pengawas syariah kami yang kebetulan juga Kementerian Agama, yang tentunya juga sangat memahami terkait dengan aturan-aturan di pemerintah. Kami sampaikan terima kasih juga pada teman-teman amil yang telah selama ini loyalitasnya, dedikasinya sampai saat ini dan mau masuk Ramadan ini. Mudah-mudahan di samping ini adalah bagian dari profesi kita, mudah-mudahan ini juga kita niati sebagai ibadah kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak keberkahan, berkah yang melimpah insyaallah. Dan juga pada teman-teman relawan serta teman-teman mahasiswa yang magang, saya sampaikan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Dan juga tentunya para donatur yang hadir pada saat ini mewakili donatur kita. Donatur kita tidak hanya di Jawa Timur, tapi seluruh Indonesia, ya. Bahkan ada juga donatur kita yang di luar negeri, ya. Mudah-mudahan donatur kita diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan bahagia dunia dan di akhirat insya Allah. Saya sampaikan terima kasih semuanya. Mudah-mudahan acara ini bisa kita ikuti dengan khidmat,
bisa kita ikuti sampai selesai, dan nanti di samping ada materi-materi yang akan disampaikan, nanti di akhir acara ada pembekalan terkait program-program Ramadan, dan juga nanti kita akan sosialisasi program wakaf, yang mana ini bagian dari follow up bahwa Dompet Al-Quran Indonesia telah sah sebagai lembaga nadir wakaf. Kita telah mendapatkan SK dari Badan Wakaf Indonesia, dan insya Allah Ramadan nanti kita juga akan menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan program-program wakaf Dompet Al-Quran Indonesia, dan kita sudah siapkan brosurnya, juga kita siapkan websitenya. Saya kira itu yang kami sampaikan. Apabila dalam acara ini ada kekhilafan, kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Nasrullah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Agung Heru Setiawan atas sambutannya. Untuk sesi selanjutnya yaitu sambutan dan arahan dari Dewan Pengawas Syariah Dompet Al-Quran Indonesia kepada Kiai Haji Syai'in Ansori, SAG MHI. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Agung Cahyadi LCMA selaku Ketua Dewan Pembina, yang kami hormati Direktur DKI beserta jajarannya, dan undangan yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka silaturahmi gathering. Undangannya unine ngoten nggih. Silaturahmi gathering. Saya membayangkan di acaranya opo gitu. Tapi mudah-mudahan karena ini adalah momennya dalam rangka tarhib Ramadan, mempersiapkan diri kita untuk sukses Ramadan, tentunya sukses Ramadan juga dengan sukses-sukses program kita bersama Dompet Quran Indonesia. Karena itu ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan tugas dan kewenangan kami dengan tim Dewan Syariah. Ya, ada 3 orang sebenarnya, karena yang hari ini kebetulan mungkin karena rumahnya yang paling deket saya terus sehingga bisa mewakili, karena yang satu Mojokerto, yang satu Gresik. Jadi saya kebetulan juga area Sidoarjo, meskipun Sidoarjonya Sidoarjo Barat, jadi di ujung Balunggundo, perbatasan dengan Mojokerto juga. Alhamdulillah pertemuan ini sangat menjadi inspirasi bagi kita semuanya, sebagaimana tugas dan kewenangan kami adalah mengawasi. Karena mengawasi di dalam pertemuan yang lalu, Ketua Dewan Syariah, Ketua Dewan Pengawas Syariah itu telah menyampaikan ibaratnya, ya, mengutip sebuah hadis yang disampaikan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk masjid, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang kemudian juga masuk ke dalam masjid dan sholat.
Setelah selesai sholat, orang ini mendatangi Rasulullah, salam kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan, kembalilah, ulangi karena engkau sesungguhnya belum sholat. Ya. Kemudian laki-laki ini mengulangi kembali sholatnya. Setelah selesai datang lagi kepada Rasulullah, dan Rasulullah masih mengucapkan kalimat yang sama, ulangi kembali karena kamu belum sholat. Dan ini terjadi sampai 3 kali menghadap Rasulullah. Kemudian laki-laki ini bingung, loh, saya ini sudah sholat tapi kok belum dibilang oleh Rasulullah belum sholat. Dan laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, ya seperti itulah saya yang bisa saya lakukan sebagai sholat yang terbaik saya. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan dengan penjelasan yang diharapkan oleh seorang laki-laki ini, sesungguhnya sholat itu yang di dalamnya ada tumak ninah. Jadi kalau ruku ya harus ada ketenangan, ada tumak ninah, sujud dan lain sebagainya. Ya. Ternyata disinilah kemudian ada evaluasi Rasulullah SAW berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh sahabat. Maka begitu pula lah kemudian ini menjadi inspirasi bagi kita, menjadi semangat bagi kita untuk saling mengingatkan di dalam kebaikan. Maka Dewan Pengawas Syariah itu bagian yang di sini, sehingga saling memberikan nasihat, saling memberikan support agar perjalanan dakwah, perjalanan kebaikan yang kita emban ini sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama, bahwasanya DKI ini adalah merupakan lembaga resmi dan juga ada dewan yang mengawasi, yang membimbing, membina, sehingga kemudian harapannya dompet Quran ini adalah aman secara syar'i, aman secara regulasi. Jadi aman syar'i itu ya ketetapannya sesuai dengan syariat, aman regulasi itu tidak menyimpang dari aturan negara. Karena itulah kemudian DKI bekerja sama, kadang-kadang terjadi kerjasama dengan lembaga-lembaga lain dan juga lembaga-lembaga resmi pemerintah. Kemudian DKI juga sebagai lembaga yang sudah teraudit dengan WTP, ya, wajar tanpa pengecualian. Artinya ya berarti wis temenan gitu. Jadi kita sudah bekerja maksimal, sudah bekerja dengan baik, dan ini tidak hanya anggapan kita, tetapi juga kita menghadirkan tim audit ya, eksternal, sehingga betul-betul bisa mengawal agar betul-betul perjalanan amanah yang diterima oleh DKI ini berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Ya, sampai yang terakhir kemarin mendapatkan Basnas Award itu kan salah satunya adalah kategorinya pelaporan terbaik, ya, alhamdulillah. Jadi laporan kita, meskipun ya ada banyak lembaga Lasnas atau Basnas yang lain yang lebih senior, tetapi alhamdulillah meskipun kita belum sesenior mereka, tapi kita bisa mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian termasuk tadi yang disampaikan oleh direktur, juga termasuk DKI ini menjadi lembaga fundraising dakwah terbaik. Artinya program-program dakwah yang menjadi semangat kita ini dikomunikasikan juga dengan Dewan Pengawas Syariah, kemudian diaplikasikan di lapangan, dan beberapa waktu yang lalu juga mendapatkan apresiasi fundraising dakwah terbaik. Karena itulah kemudian kita saat ini bergabung dengan dompet Quran, baik sebagai amil, baik sebagai donatur, maka insya Allah
seluruh pikiran, tenaga, dan juga dana yang diamanahkan kepada kita semuanya, kepada DG ini, mudah-mudahan menjadi amal yang terbaik bagi kita, yang menghantarkan kebahagiaan, yang kebahagiaan itu tidak hanya kebahagiaan dunia, tetapi juga nanti menjadi simpanan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah, mari di momen Ramadan yang tinggal beberapa hari ini, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, sehingga bisa menyelesaikan Ramadan dengan baik, dan tentunya dengan program-program DG dengan maksimal, sehingga Ramadan kita pun menjadi Ramadan yang tentu tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tetapi memberikan manfaat bagi lingkungan kita. Mungkin ini sedikit sambutan dari Dewan Pengawas, karena yang lebih inti adalah bagaimana nanti kita mempersiapkan Ramadan dengan tarhib, maka materi nanti akan jauh lebih penting. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan wawasan, semangat bagi kita semuanya agar lebih baik lagi dari hari-hari yang telah kita lewati. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kiai Haji Syai'in Ansori atas sambutan dan arahannya. Tibalah kita di acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Agung Cahyadi LCMA. Tapi sebelumnya dimohon untuk, karena ini di majelis ilmu, marilah kita memperhatikan dengan seksama, dan bila perlu dicatat maka catatlah, karena ilmu itu harus diikat dengan catatan. Kepada Kiai Haji Agung Cahyadi LCMA, waktu dan tempat kami persiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak-Ibu sekalian, akhwat sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Ta'ala yang hingga saat ini masih saja berkenan dengan banyak karunia-Nya, termasuk yang sedang kita nikmati bersama berupa kesempatan khususnya taufik Allah Ta'ala, yang hanya dengan taufik Allah sajalah pagi hari ini kita bisa bertemu dalam forum yang mulia ini, forum yang insya Allah berbarokah ini. Mudah-mudahan Allah SWT berkenan untuk meridhai, dan mudah-mudahan berkenan mencatat aktivitas kita di pagi hari ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan insyaallah. Allahumma amin. Sekalian, sekarang tepatnya kita sudah berada di tanggal 28 bulan Sya'ban, yang berarti tinggal 2 hari, maksimal 3 hari. Karena insya Allah kita akan berbeda awal Ramadannya. Kita akan dengan 1 bulan yang tentunya sangat dirindukan, bulan Ramadan, bulan yang terlalu istimewa.
yang tidak bisa dari semua bulan lain. Ini bulan ini tidak masuk dari 4 bulan mulia ya, yang Allah sampaikan lewat Quran 1936, tapi ini istimewa. Ini satunya bulan di Al-Quran itu bulan Ramadan. Nah, di antara keistimewaan bulan Ramadan itu terlalu banyak kita bahas, yaitu bahwa bulan ini disebut dengan bulan ibadah. Artinya apa? Ada 2 makna. Pertama, bahwa hampir semua ibadah Ramadan ada. Semua ibadah ada Ramadan, semua ibadah, kecuali mungkin haji dan kurban. Semua ada. Ya, ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada Quran, ada semua ada. Nah, kedua, semua ibadah itu istimewa karena nilainya ditingkatkan Allah lebih baik daripada saat ibadah dilakukan di Ramadan. Bahkan ibadah sunnah Ramadan itu bisa menjadi wajib. Contohnya, ada hadis Bukhari yang mengatakan umratun fi Ramadan kahajjatin nabi. Umrah sunnah di Ramadan nilainya sama haji bersama haji biasa yang besar besar. Maka Nabi kalau Ramadan meningkatkan cuma ibadahnya, termasuk infak, sedekah, termasuk Qur'annya. Itu kan dicumankan nilainya semua lebih baik. Nah, sekali lagi di antara ibadah yang sangat ditekan untuk kita tingkatnya itu khususnya ini karena harta, infak, sedekah, maka sebagainya. Ini dijelaskan dalam Sahih Muslim oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan begini, kana Rasulullah SAW ajwadan nasi bil khairi wa kana ajwada ma yakunu di Ramadan hina yalqahu Jibril. Kata beliau radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu orang yang dermawan sekali, enggak pernah menolak permintaan. Tapi kalau Ramadan tiba memuncak, digambarkan kerihil bagian angin berkencang, semua kan banyak sekali karena nilainya itu. Nah, ditingkatkan karena memang infak bukan di Ramadan saja, tapi ditingkatkan. Infak itu sama sedekah itu sama zakat itu bagian yang tidak terpisahkan dari iman. Nah, artinya bukti iman seorang itu di antara yang diwujudkan dalam bentuk menzakatkan, menginfakkan misalnya sebagian hartanya. Itu bagian. Bedanya kalau zakat orang kaya aja, itu zakat sama saja, zakat fitri bisa orang miskin juga. Tapi infak sedekah mengikat kita itu miskin kaya dan itu tidak periodik, harian sifat. Bahwa ini mengikat orang miskin juga, maka Allah kita sebutkan sifat pertama penghuni surga itu dalam surat yang ketiga 134, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Penghuni surga itu sifat pertama saat hidup senantiasa. Ini kata yunfik itu bahasa Arab namanya mudhari' ya, yang menunjukkan keberadaan terus-menerus, kontinuitas. Tanda penghuni surga itu ya mereka saat hidup itu senantiasa infak dalam keadaan kaya atau miskin. Maka ada satu kisah disebutkan dalam buku Hayatus Safar, ketika suatu saat karena mobilisasi dana di Madinah ada proyek kebaikan ini, tiba-tiba sahabat yang sangat miskin sekali, maka beliau sekedar untuk minta izin tidak berinfak untuk kali itu saja. Nabi mengatakan kepada sahabat, menyindirnya dengan pertanyaan, wa bima tadkhulul jannah, kalau anda infak, anda mau surga dengan apa? Ini bukti iman anda. Nah, pertanyaannya, orang miskin harus apa? Nah, pertanyaan ini dijawab Allah SWT langsung. Jawab Allah terhadap pertanyaan orang miskin yang apa? Surat yang kedua Al-Baqarah ayat 219. Allah katakan, wa yas'alunaka ma yunfikun qul afwa. Mereka bertanya kepada Muhammad, kami infak apa Nabi? Kami miskin ini. Maaf, kul al-afwa. Jawab Muhammad, ketika ada sisa. Jadi orang fakir, orang miskin itu infaknya boleh menunggu sisa. Tapi orang yang nggak miskin nggak boleh. Artinya seorang fakir hanya punya uang 5.000 saja, yang dengan 3.000 dia bisa menutup kebutuhan pokoknya, makan minumnya, sisa 2.000 di kantongnya, ke tetangganya enggak, dia makan wajib diinfakkan.
Dan ini sifatnya harian. Buktinya apa? Hadisnya Bukhari Muslim, Nabi bersabda gini, bahwa infak itu harian sifatnya. Kata Nabi SAW, ma min yaumin yusbihul ibadu illa wa makani yanzila. Tidak ada satu hari pun seseorang itu bisa hidup sampai pagi hari, yusbih pagi hari, kecuali ada dua malaikat yang utus mendatanginya. Setiap pagi ada malaikat melayani kita. Tugasnya apa? Berdoa ya. Ketika datang itu infak, malaikat pertama doanya baik. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalaf. Ya Allah, berikan ganti kepada infak. Doa malaikat mustajab setiap pagi. Tapi kalau yang datang nggak infak, maka mari kedua doanya pun doanya Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kehancuran, nggak berkah datang itu setiap hari. Maka mestinya kita sebagai muslim harus mampu untuk mewujudkan iman kita, membuktikan dalam bentuk sekali lagi kita sisihkan sebagian harta setiap hari infak. Persentasenya terserah. Infak nggak sampai zakat 2%, 2,5%, 5%. Kalau infak berapa? Bahkan saya sering katakan, karena kita itu tidak sengaja dapat sasaran infak, mesti di rumah-rumah kita itu ada kotak infak kita sediakan. Untuk kita taruh di tempat yang terjangkau, sehingga apa setiap hari infak. Anak kita yang mungkin yang biasa kita uang saku 5.000, biasakan 500 diinfakkan. Untuk apa? Harapan doa malaikat agar dapat ganti. Ada tanya, bolehkah infak itu 1 bulan sekali, tidak akhir bulan? Rawan. Kenapa kita nggak ada jalan bisa hidup sampai akhir bulan? Kita nggak mati. Boleh punya hutang infak. Tapi kalau di awal bulan untuk sebulan depan itu boleh. Cuman masalahnya malaikat doanya nggak ngerapet. Harian dari doanya. Ya ada. Maka ini bagi para donatur, bagi amil ini ada sih jadikan senjata untuk mengawasi. Kenapa? Mengajak baik orang agar malaikat doa itu infak. Sedekah sama. Sedekah itu harian sifatnya. Hadisnya Muslim, kata Nabi SAW, yusbihu ala kulli sulama ahadukum sedekah. Pada setiap pagi kalian wajib sedekah sebagai ungkapan syukur atas nikmat sendiri. Dan dalam Muslim kita yang normal diberi Allah 360 sendi. Setiap hari berarti wajib sedekah. Cuman bedanya dengan infak apa? Infak materi, sedekah bisa nggak materi. Maka hadisnya at-takbiru sedekah, wa tahlilu sedekah, wa tasbihu sedekah, wa amrun bil ma'ruf sedekah, wa nahy 'anil munkar sedekah, wa imatatul adha 'anit tariq sedekah, wa yujzi'u dzalika rak'atan madhurah. Tapi baca takbir 1 sedekah, tasbih 1 subhanallah sedekah, tahlil 1 sedekah, amal-amal sedekah, tetap buang beri sedekah. Tapi setelah yang banyak itu dalam bagiannya pagi bisa diwakili dengan sholat duha 2 rakaat saja. Maka jangan pernah meninggalkan sholat duha. Kalau itu kita tasbih, punya utang sedekah banyak. Ini sedekah. Nah, wakaf merupakan sedekah terbaik. Wakaf itu adalah harta yang diserahkan oleh seseorang kepada satu instansi atau orang tertentu sebagai nadir, yang harta itu bukan harta yang dikonsumsi habis untuk dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Maka ini yang kata bagian satu bagian mengalir terus. Dan wakaf itu bentuknya apa? Bisa motor, bisa karpet, bisa bangunan. Tapi nggak boleh infak wakaf yang bentuk makanan, nggak boleh. Jadi wakaf itu harta yang bisa menghasilkan. Dan wakaf ini sebagai akad wajib. Akad dalam Islam wajib nggak bisa dibatalkan. Saya wakafkan rumah saya, nggak jadi, nggak bisa. Benar wakaf. Itu wakaf. Dan ini yang terbaik. Yang disesali orang mati itu ini. Kok dosa nggak wakaf? Karena mengalihkan itu wakaf. Dan dalam sejarah Islam, dalam sejarah Islam, pengelolaan harta umat Islam baik infak,
sedekah atau wakaf tadi, termasuk zakat itu dalam Islam secara dikelola oleh negara. Jadi zakat itu wajib tahun 2 Hijrah, langsung Nabi membentuk tim ambil zakat. Tapi masalahnya ketika kemudian khilafah Islam runtuh tahun 24, udah negara nggak lagi. Akhirnya muncul lembaga-lembaga ambil zakat. Nah, sekarang lembaga ambil zakat mewakili. Sehingga dalam sejarah Islam sistem pengelolaan harta masyarakat itu terbagi 3 komponen. Sistemnya ada sumber dana namanya agnia, ada pengelola dana namanya amil, ada mustahik ini sasaran dana Islam. Nah, dari 3 komponen ini yang paling berperan adalah amil zakat. Itu harus aktif profesional. Apa perannya? Nabi sahabat yang utus pertama amil zakat itu namanya Mu'ad. Nabi mengatakan fa'in ata'uka bidzalika fa'alimhum annallaha farada bisadaqah. Ya Mu'ad, kalau orang Yaman sudah mentaati perintah untuk syarat, beritahu mereka, beri ilmu mereka bahwa Allah diwajibkan mereka zakat. Jadi yang pertama ada penyuluhan. Jadi amil zakat itu tugasnya bukan sebagai brosur terima uang, bukan. Penyuluhan, mengajar masyarakat bahwa zakat itu wajib. Pertama, ilmu. Pertama. Yang kedua yaitu khut surat 9 ayat 103. Khut tugas amil itu mengambil bukan menerima zakat. Aktif. Khut setelah diambil bukan waktu diserahkan. Dan amil zakat itu orang yang paling aktif. Jadi memberikan penyuluhan terus masyarakat agar mereka sadar zakat, sadar ibadah zakat. Kedua, menghimpun. Keempat, menyerahkan. Karena pekerjaan itu sangat amat berat. Dan dalam kaidah Islam, pahala itu besarnya sebanding lurus dan beratnya amal. Allah katakan, Nabi katakan, inna idhamal jazai ma'a idhamil balai. Besarnya pahala itu sebanding dengan beratnya amal. Dan amalnya paling berat, maka amal zakat itu Nabi gambar seperti orang yang berjuang. Amalnya kan profesional ya, tapi ada hadis sahih ini riwayat Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi. Nabi mengatakan tentang amal zakat, al-amilu ala syahadati bihaqqin kalau wajib fisabilillah hatta yarji'. Amal zakat dengan benar itu persis nilainya sama orang berperang dengan Allah sampai pulang. Sehingga apa, orang ambil melakukan amalnya mati masuk sahih itu kan digambarkan persis. Cuma namanya kan harus profesional tadi. Jadi maka gak bisa betul, gak boleh dalam Islam dan bahasa obrolan gak boleh. Dan berilmu dulu. Maka makan itu penting untuk agar berilmu. Ketika nanti masuk sudah punya bekal. Jangan masuk di lembaga belum berilmu dulu, makan dulu. Karena dalam Islam itu ya, dalam Islam ilmu itu mendahului amal. Gak boleh ilmu baru amal. Maka ayat pertama turun kepada Nabi apa? Iqra, berilmulah. Baru perintah ibadah 12 tahun setelahnya. Kenapa kalau ibadah kok enggak didahului ilmu bisa sama juga? Sama. Itu ibadah semuanya, termasuk ibadah mahdoh. Bekerja, dagang. Maka di Madinah itu ada pasar besar. Madinah. Pasar ini yang bikin Nabi. Itu berdamai persis dengan pasarnya orang Yahudi Banu Quraidah, besar sekali. Tapi zaman Umar dibuat aturan, karena Umar menyimpulkan dari hadis Nabi. Karena apa? La yabi'u fi suqina illa man faqih. Haram berjual di pasaran kecuali paham ilmu dulu. Maka sering saya katakan dalam Islam itu enggak ada istilah learning by doing, enggak ada. Ilmu dulu. Belajarnya kerja itu ilmu tambahan, penyempurna. Dasarnya doa itu. Sama kalau kita mau membakar, pastikan berilmu.
Nah itu lagi dalam Islam ilmu maka amal zakat berat ya, maka pahala besar juga. Beruntunglah kita kalau Allah berkenan amalnya, karena kita punya dapat pahala besar seperti orang berperang. Dan jihad itu adalah puncak amal. Amal itu kata Nabi kan mengatakan Rasul amri al-Islam wa amutu shalah wa warmatu sajid. Pokok urusan itu Islam, tiangnya salat, puncaknya jihad, dan ambil kebajikan. Itu tentang posisi infak dalam Islam dan zakat sedekah, dan bagaimana seorang melihat perang, dan bagaimana posisi amil di sisi Allah SWT. Yang kedua yang sampaikan kaitan dengan target Ramadan. Bahwa sekali lagi Ramadan itu adalah bulan ibadah, dan semua ibadah itu istimewa. Cuman tentunya kita harus prioritaskan ibadah itu, karena yang teristimewa di bawah. Ibadah terpenting tentunya sholat. Karena apa? Sholat penentu yang lainnya. Jadi puasa kita, infak kita, kerja kita, apa itu baiknya ditentukan baiknya sholat kita. Kalau sholat buruk, dijamin buruk. Hadisnya Abu Dawud mengatakan begini, wa in saluha saluha sa'iru amali. Kalau sholat baik maka semua akan ikut baik. Dan fasadat kata lu rusak akan rusak semua amal. Pastikan yang terbaik, berikan yang terbaik, potensi terbaik, waktu terbaik. Laki-laki berjamaah, maka nanti kalau kita sedang kerja jalan, dan tinggalkan dulu, sholat dulu. Allah akan mudahkan, mesti jaminan ini, jaminan dari Rasulullah SAW, dan itu hadis yang Abu Dawud. Yang kedua, tentunya kita tahu ibadah khas Ramadan yang sangat di sini adalah puasa. Maka puasa itu disebut apa? Bulan puasa. Seharusnya Ramadan bulan puasa. Kenapa ini istimewa? Karena puasa itu ibadah yang tidak ada tandingnya pahalanya dari semua ibadah. Jadi ibadah paling banyak tahu puasa. Ada hadis riwayat Nasa'i Abu Dawud, ada sahabat namanya Abu Umamah Al-Bahili pernah mendakwakan Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni billah. Nabi perintahkan aku untuk ibadah satu saja yang dengan itu aku dapat pahala banyak. Maka pesan Nabi apa? Alaika bisawmi fa innahu la idra. Puasa Anda ini enggak ada ini. Berapa pahalanya? Disebutkan hadis Bukhari Muslim, hadis qudsi. Dan hadis qudsi itu Allah katakan begini, artinya tertinggi nilainya. Bukhari Muslim. Allah katakan kullu amali bani adam lahu. Setiap amal ibadah hamba Allah itu baginya. Maksudnya apa? Sebagian surah mengatakan bagi kita kalau amal itu sudah bisa menghitung kira-kira berapa pahalanya. Berapa pahalanya? Disebutkan. Kullu hasanatin tudha'ahu bi asri amthaliha ila sab'ina. Karena besar kebaikan kita itu dilipatkan sampai pahalanya berapa? 10 maksimal 700 kali lipat. Dan infak termasuk amal yang dilipatkan 700 kali lipat. Allah katakan surat Al-Baqarah 61, mathadul ladzina yunfikuna kama la habbat, itu betul infak maksimal itu. Jadi kita tahu berapa kira-kira sedekah saya, berapa pahala sholat tahu maksimal itu. Tapi Allah katakan illa shauma fa innahu li, kecuali puasa saja itu untukku, aku sendiri kata Allah, dengan pahala tidak ada batas banyak, paling banyak sekali, enggak terkira. Maka kalau kita baca hadis-hadis sahih tentang fadilah puasa sangat amat banyak sekali. Di antaranya hadis Bukhari Muslim, Nabi mengatakan puasa itu menghapus semua dosa. Dosa kaitan dengan kezaliman kita, maksiat. Dosa kaitan dengan salah kita mulai harta kita. Dosa kaitan dengan salah kita menolak hak keluarga kita. Dosa kaitan dengan tetangga kita dihapus. Hadisnya Bukhari Muslim. Nabi mengatakan fitnatur rajuli fi nafsihi wa malihi wa ahlihi wa jarihi tukabur shalah wasiyah
kesalahan seorang pada dirinya sendiri, kezaliman maksudnya kemaksiatan, atau dalam mengolah hartanya, atau dalam memberikan hak keluarganya, atau dalam mencari tangga, dihapus oleh puasa dan sholat. Menghapus. Itu puasa sunnah loh ya. Wajib lebih lagi. Untuk Ramadan khusus Nabi mengatakan, Bukhari Muslim juga, man shoma Ramadan iman wa ihtisab orang puasa Ramadan atas dasar iman dan niatnya cari ridha Allah, menghapus dosa semua. Itu puasa. Maka ada hadis lain mengatakan puasa itu akhirnya menjadi penjamin pelakunya untuk dapat dua kebahagiaan. Bukhari Muslim juga. Lis-shaimi farhatani. Yang puasa pasti dijamin dua kebahagiaan. Farhatun inda fitri, pertama ketika buka, kedua ketika ketemu Allah. Kenapa? Allah berikan pahala yang tadi nggak baca. Bahkan Allah siapkan untuk menghormati orang puasa satu pintu VVIP surga, Rayyan namanya. Kalau kita masuk tutup salaman. Itu saking hebatnya orang puasa. Dan puasa itu kata Nabi akan menjadi penolong kita. Jadi Nabi menyebutkan dua ibadah ya, yang nanti ketika hari kiamat Allah wujudkan bahwa makhluk mendampingi kita saat hisab. Apa? Quran dan puasa. Jadi katakan di situ asyamu wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumil qiyamah. Quran puasa itu menjadi penolong hamba saat dihisab nanti. Gimana caranya? Jadi saat hisab nanti kalau di situ puasa kita akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya puasa orang ini, dia tidak makan karena engkau, tidak makan engkau, maka ya Allah hapuskan dosanya. Itu puasa dan Quran. Ini puasa luar biasa. Namun sekali lagi puasa yang demikian itu baru akan benar, baru akan kalau puasa kita juga benar sesuai dengan ilmu, berilmu dulu sebelum puasa. Nah, puasa yang benar itu kalau gubahnya begini, yaitu puasa yang total, bukan yang parsial. Artinya apa? Puasa itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi puasa itu dengan menahan semua syahwat anggota badan, syahwat lisan kita, syahwat tangan kita, syahwat kaki, semua syahwat. Sebab orang kalau puasa hanya tidak makan minum, tapi lisannya nggak tertahan. Ini hati-hati yang di lapangan sering ini terpancing kadang-kadang. Kita berkata jorok, berkata kotor, ngerasani, buncing, nggak boleh. Hadisnya juga sama Bukhari. Nabi mengatakan man lam yada qaula zuri wal amala bihi fala salillahi hajatun min ayyada ta'ama wa syarab. Orang kalau puasa tetapi lisannya masih berkata kotor, bersaksi palsu, Allah nggak menggurukan puasanya, nggak ada gunanya. Maka pesan Nabi kepada kita puasa itu begini, asyamu junnah. Puasa itu perisai yang membantu kita dari neraka. Maka Nabi wa idza kana yaumu, kalau kan di hari puasa pertama fala yarfuth, jangan pernah berkotor, wa yashkhab, jangan buat gaduh, wa nisabau ahadun, kalau ada yang mencacinya talahu atau mencacinya, hendaknya mengatakan apa? Inni mru'un shaimun, aku puasa ini. Artinya kalau puasa nggak mau berkata kotor, membuat gaduh, mencaci, mencela, merusak semuanya. Itu puasa. Nah, puasa yang benar ini secara aturan syariatnya baru akan sah kalau memenuhi dua syarat. Ini satu syarat nggak terpenuhi, nggak sah. Meskipun kita tadi puasa benar. Apa syarat pertama? Kaitan dengan niat, berkaitan dengan waktu. Jadi semua ibadah itu tergantung niatnya ya. Dan niat itu wilayah hati bukan wilayah lisan. Artinya apa? Kalau puasa ibadah apa aja? Hati kita, saya akan ibadah karena Allah, itu namanya, bukan lisan. Maka kalau mau ke Malang nanti jam 1 ke Malang niat sekarang. Kalau Malang berangkat baca nawaitu, berangkat aja udah. Makanya saya mengatakan orang kalau mau sholat wajib niat hati. Sholatnya apa? Tapi wajib memulai dengan Allahu Akbar.
Orang kalau hatinya niatnya hati saya mau tuhur karena Allah, tapi lisannya usalli badal asli yang berniat. Kan lisan bukan niat. Niat itu lisan itu ucapan yang mungkin menjadi penguat. Maka harus salah yang diberi niatnya. Nah, untuk puasa ini niatnya kalau wajib ya, wajib itu 3. Puasa Ramadan, nazar, kafarah. Niatnya harus di malam hari sebelum subuh. Hadisnya Bukhari, man lam yubayyi siyam hatta yat'al fajr fala shauma lahu. Orang kalau niatnya enggak 5 hari sampai terbit baru niat, enggak sah puasa. Nah, kesalahan puasanya Ramadan itu, kesalahan niatnya itu biasanya di awal Ramadan saja. Ketika nanti di akhir Syaban, kita baca Isya, belum ada ketetapan Ramadan besok. Kita tidur, belum ada putusan. Nah, tiba-tiba kita bangun subuh baru bangun, apa? Subuh bangun dikasih tahu tadi malam diumumkan hari Ramadan, karena tanggal subuh nggak sah, beri kekontrol nanti, dan nggak boleh jaga-jaga. Jaga-jaga niat jaga kalau bisa dosa. Ibadah itu harus pasti jaga-jaga nggak boleh. Maka kalau kita mau sholat zuhur misalnya udah masuk belum, nggak boleh masuk, salah sampai pasti masuk. Nabi mengatakan orang jaga-jaga itu dosa. Hadisnya begini, man shoma al-yawmal ladzi syukka fihi faqad asra abal qasim. Orang kok niat puasa di hari yang enggak ragu-ragu, belum tahu nih besok maka maksiat saja. Itu hari pertama. Tapi hari besoknya insya Allah enggak salah. Kenapa? Kalau kita buka di hari pertama puasa, yakin enggak besok puasa lagi? Yakin ya? Itu niat. Ya tarawih, ada yang tarawih di luar bulan puasa, berarti ini kita sahur untuk apa? Itu otomatis nggak salah. Dan nggak boleh menggabungkan satu niat Ramadan. Nggak boleh. Kenapa? Ramadan itu puasanya 29, 30. Satu hari ibadah sendiri, niat sendiri. Kalau kita gabungkan satu bulan berarti menganggap satu rangkaian. Berarti batal satu, batal semua. Tapi sekali niat nggak perlu bisa. Itu penting. Puasa sunnah silahkan siang hari nggak apa-apa. Yang kedua kaitan dengan waktu. Puasa itu nggak ada di malam, di siang hari saja. Mulainya fajar sotik subuh hingga terbenam matahari. Setengah menit sebelum maghrib, kok ibu-ibu ngelihat batal. Karena menurut waktu itu tentang. Nah, puasa kita yang demikian ini baru akan sempurna kalau kita puasa itu ikut sunnah puasa. Jadi semua ibadah itu ada sunnahnya ya. Dan sunnah itu perintah, bukan sunnah ini. Kita ibadah itu kan 5 hukum ya. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada mubah. 5 hukum ini banyak perintah. Wajib, sunnah, 2 larangan, haram, makruh, pilih 1. Nah, sunnah itu bukan pilihan, bukan, ini perintah. Memang kalau kita lakukan dosa, tapi kita banyak kebaikan, dan itu buangkan. Nah, apa sunnah puasa? Sederhana. Pertama, makan sahur. Kata Nabi, tasahharu fa inna fi sahri barakat. Ini pun barokah ya. Kalau nggak sahur banyak orang hilang. Nah, sahur itu bahasa Arab ya, artinya aktivitas makan minum. Waktunya kapan? Sahar. Wabul ashar kan di akhir malam. Maka orang batal tarawih sahur sekarang, makan malam enggak sahur di akhir malam, dan cuma di akhir. Itu pertama. Yang kedua, menyegerakan buka. Istilah bahasa Arab apa? Takjil. Dia takjil bukan makan kecil ya, tapi menyegerakan buka. Bahasa Arab ya. Artinya muhal wala yazalun nas bi khairin ma'ajjal fitrah. Manusia itu akan senantiasa terjaga dan kebaikannya selama mau menyegerakan bukanya. Maka doa buka puasa itu apa? Bapak Ibu ibadah buka apa? Doanya jangan panjang-panjang. Nabi Bismillah, sebut nama Allah. Bismillah nggak perlu sempurna. Bismillah enggak terlalu panjang. Bismillah, Bismillah, coba. Kadang-kadang ada yang doanya panjang. Awal masum tuh, nanti mentakhiran bukannya.
Maka dalam doa puasa itu doanya bebas. Sebelumnya bismillah saja. Ada doa, memang ada doa ya, doa buka. Doanya apa? Yang sunnah. Bukan yang itu dhaif ya. Bahaban wa ma'u doa ini Nabi ajarkan dengan memakai kata kerja masa lalu past tense, madhi. Artinya apa? Telah hilang rasa haus. Kalau kita baca sebelum buka berarti bohong loh kita ya. Masih haus kok telah hilang, bohong berarti kan? Bohong juga. Maka di TV itu salah loh. Ini telah hilang kok masih haus, kata hilang berarti bohong di sini. Itu buat buka. Semoga bismillah saja. Nah, sunnah yang kedua, yang ketiga ini penting itu adalah sunnah memperbanyak doa saat puasa. Semua makhluk, orang mustajab, persis doa orang sah, persis doa anak umroh. Maka kita bekerja ini ikhtiar, nggak dijaminan. Sertai doa. Kenapa? Kata Nabi, ini senjata ini untuk menguatkan ikhtiar kita agar Allah kabul dan Allah taufik. Dan orang doa itu berarti butuh kepada Allah. Dan Allah sangat cinta orang itu. Allah kan marah orang doa, mereka sombong nggak doa. Maka Nabi doa diulang. Silahkan banyak doa saja, mudah sekali. Dan yang keempat ini berikan motivasi pada donatur, memberikan buka kepada yang puasa. Satu buka kita berikan satu pahala puasa. Artinya kalau orang puasa kita berikan satu buka, ini hari itu dapat pahala 2 pahala puasa. Ramadan ada kita ini Ramadan ada 30 dan 29 ya. Dia insya Allah 30 hari, kemudian 29. Berarti kalau 29 misalnya kita setiap hari sisihkan uang misalnya 20.000 saja, kita berikan 1 kotak air mineral gelas, itu isinya berapa kotak gelas? 48 ya. Langsung kita antar ke masjid yang buka hari itu bahwa kita puasa apa? 1/8 kali 29 meskipun tidak diminum. Kenapa? Hadis Bukhari Muslim. Wa inna malikul ni'ma nawa, langsung minyak pahala. Kalau dikerjakan 10. Hadisnya Muslim begini. Kata Nabi, "Man hamma bihasatin falam ya'malha fahuwa ajru." Orang ngerentak kebaikan enggak kerjakan satu kebaikan, dikerjakan 10. Maka motivasi. Kita juga jangan motivasi saja, kita tidak lakukan. Kita siapkan berapa, dan buka itu nggak harus 1 paket, nggak harus meskipun sempurna 1 biji kurma buka. Antum beli 1 kotak kurma sukari itu 1 kotak berapa tuh? Murah aja. Itu berapa biji kira? Berapa kalau banyak sekali. Mudah dapat kalau kita mau ya. Baca. Ini sunnah puasa. Nah, ini sunnah. Berikutnya ada yang membatalkan puasa. Apa? Pertama, yang makan dan minum dengan sengaja itu batal. Yang nggak sengaja itu rezeki. Kenapa hadisnya Bukhari Muslim Abu Dawud dan Nasai? Bukan macam kan? Hadisnya begini, man nasya wa wasaimun fa akala asrar fa yutimma shaumahu. Kata Nabi, fa innama at'ama wa saqa. Orang saat puasa lupa makan minum, kenyang berhenti. Kata teruskan. Kenapa? Oh sengaja mereka minum. Dari sengaja. Berarti apa kalau kita lupa, kenyang, ingat, berhenti, pikir kita apa? Istighfar dosa loh ya, ini bukan dosa loh. Ini bukan dosa kok, rezeki Allah kok. Cuman jangan sampai kalau kemudian adik kita lupa, biarkan orang aja, bukan, diingatkan. Itu pertama. Yang kedua adalah yang sengaja muntah. Kata Nabi, manis tawa amban al qadha. Yang sengaja muntah itu batal, qadha. Yang nggak sengaja mungkin muntah nggak batal. Dan ketiga yaitu yang sengaja melakukan sperma dan masturbasi orang batal. Kalau di siang hari mimpi nggak batal. Yang keempat ini ibu-ibu yang adalah haid atau nifas. Dan saya ingatkan ibu yang haid nifas jangan pernah mengeluh. Kenapa? Ini bagian dari cinta Allah.
Jadi dicintai Allah jangan mengeluh, Allah marah. Kenapa? Nabi mengatakan innallaha idza ahabban ibtala. Tanda Allah cinta hamba diujinya. Nah, lihat dengan ujian. Kenapa Allah memberikan pahala double? Ibadah itu bentuknya apa? Dua ya. Meninggalkan larangan dan melaksanakan perintah itu kan. Jadi kalau kita di depan ada homer ini, kok kita nggak mau orang ibadah pahala. Wanita yang haid kalau puasa maksiat dosa. Ibadahnya apa? Dengan tidak puasa dapat pahala satu. Ketika nanti dia mengkodok melakukan perintah ibadah dua. Haid itu double, jangan mengeluh. Maka ulama semua haram wanita haid minum obat menghenti haid. Karena dicinta Allah kok mengeluh. Semakin banyak haidnya semakin banyak pahalanya. Maka ibu yang melahirkan dari Ramadan bisa nifasnya 30 hari ya. Berarti puasaan kodoknya berapa? 30. Semakin banyak haidnya semakin, maka jangan mengeluh. Mestinya senang. Diberi pahala Allah itu haid. Nah yang kelima yang bakal puasa itu ya berhubungan suami bisa berhubungan suami di tengah Ramadan itu batal. Itu dosa sekali. Berikutnya konsekuensi orang yang puasa Ramadan. Apa konsekuensinya? Pertama ada 6 kelompok ya. Pertama yang wajib nggak puasa haram wajib mengkodok tadi itu haid nifas. Dan nifas itu nggak boleh dibedah ya. Haid nggak boleh bedah, harus kodok saja. Yang boleh bedah nanti hamil menyusui. Kelompok yang kedua ada 4 orang ini yang diberi pilihan opsional sifatnya. Boleh puasa, boleh tidak. Tapi boleh nggak puasa wajib kodok nggak boleh bedah. Pertama yang sakit, yang dengan sakitnya berpuasa, sakitnya ada sembuh. Bukan sakit biasa ya, orang gatal itu nggak boleh puasa ya. Yang pilek nggak boleh, yang berat. Allah katakan wa yuti yang berat saja. Tapi kan nggak apa kodok. Yang kedua yaitu yang sabar meskipun refreshing. Pilihan itu, meskipun naik pesawat, pilihan silahkan. Tapi enggak, kalau mau puasa wajib kodok. Dua orang ini disebut Allah dalam Al-Quran yang dibaca jaga kita tadi Al-Baqarah 145 dua ulang. Yang ketiga ini ibu kan yang hamil menyusui. Itu ada 3 pilihan. Pilihan pertama ini Abu Hanifah. Beliau mengatakan hamil haid sama sakit. Nanti enggak hamil, nanti enggak haid, nanti sakit, maka wajib kodok. Jadi analoginya dengan yang sakit. Yang keempat ini pekerja berat di Ramadan. Contohnya kita ambil zakat kan Ramadan kan pos panas itu kan berat. Berlapangan nih nunggu donatur nggak datang. Bisa boleh apa pilihan nih, tapi wajib kodok. Nah itu yang kelompok yang ketiga ini juga 4 orang juga yang diberi pilihan juga opsional juga. Tapi kalau mereka puasa wajibnya hanya fidyah. Pertama ada yang sudah lanjut usia yang berat puasa. Kalau nggak berat nggak boleh, karena ada orang sepuh 90 tahun tapi kuat nggak boleh. Tapi ada orang masih 50 tahun udah lemah boleh. Tapi kalau nggak puasa fidyah saja tanpa kodok. Yang kedua yang sakit tapi penyakitnya penyakit yang menaun, akut kronis sudah beda. Yang ketiga ibu hamil tadi. Ini menurut 2 ulama tafsir Abdullah bin Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan yang keempat adalah pekerja berat tapi itu profesinya. Begitu kan bisa kuli batu kan nanti Ramadan selama hidup dia fidyah saja. Di kelompok yang keempat ini, yang keempat 2 orang yang bilang nggak puasa wajibnya double, fidyah kodok. Cara itu pertama yang sengaja menunda untuk mengkodok Ramadan tahun lalu, ingat kalau berikutnya tanpa alasan. Kan kodok itu panjang waktunya. Sabar, dia bisa nanti. Tiba-tiba saat datang nggak mau, kodok fidyah. Imam Syafi'i 2 Ramadan 2 fidyah. Yang ketiga ibu hamil menyusui tadi. Ini mayoritas Imam Malik, Syafi'i, Ahmad. Kalau wanita hamil nggak puasa karena 2 alasan, takut dirinya lemah karena sedang hamil menyusui,
Tak kata bayi janinnya lemah, 2 jiwa 2 juga pecah yang kotor. Dan yang kelima ini yang sengaja membatalkan Ramadan puasanya dengan tanpa alasan. Ada temannya makan ikut makan, dosa besar itu. Wajib tobat dan wajib qada. Yang terberat tadi, yang berhubungan suami di sana itu berat sekali. Tobat dan juga wajib kafarah. Kafarahnya itu 2 bulan puasa berturut-turut. Kalau nggak mampu baru boleh memilih yang kedua, berikan makan kepada 60 orang miskin. Itu bahasa. Nah kita sampai jam berapa ini? Jam berapa? Jam 10. Jam 10.30 ya macam. Tinggal 7 menit lagi berarti. Ibadah masih banyak. Baik, nah, kita tambahin. Ibadah juga penting lagi yang Nabi contohkan yaitu sholat di malam Ramadan. Kalau bahasa kita apa? Tarawih. Itu sholat paling baik. Lebih baik tahajud jelek. Karena terbaik, maka dia mengatakan man qama Ramadana imanan ghufira lahu ma taqaddama, menghapus dosa. Cuman caranya beda dengan cara sholat malam dan Ramadan. Kalau cara Ramadan tahajud kita itu nggak boleh jamaah terus menerus. Kadang-kadang boleh, karena nggak sunnah, mubah saja. Yang mubah nggak boleh terus. Untuk tarawih sunnahnya berjamaah rutin. Kenapa? Nabi menjelaskan 2 malam, kemudian diabadikan oleh sahabat umat khalifah dan pesan alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin wa mahdiyyin ba'di. Iku sunnahku dan sunnah khalifah. Maka abadi. Nah, cuman jumlahnya bebas saja ya. Bisa 11, 13, 15, 21, 23, 30 bebas. Cuman kalau berjamaah itu sunnahnya ikut imamnya sampai tuntas witir, nggak motong. Hadisnya begini, hadisnya Tirmidzi sahih. Kata Nabi SAW, man qama ma'al imam hatta yang shadifa kutiba lahu qiyamul lailah. Orang taruh bersama imamnya sampai selesai bareng imam witirnya terus pahala bagaikan salat sama untuk pahala besar. Maka kalau kita di saatnya siap 11 ya kan nggak apa-apa, tapi milih masjid yang 11 juga, jangan kita motong nanti. Sama kalau siap 23 nggak masalah juga Pak. Di Mekah Madinah ratusan tahun 23, tapi juga milih yang masjid 23 agar nggak motong. Cuman kadang-kadang orang ada yang keliru, nggak sunnah. Apa? Kan saat malam nggak ada batas masa, benar nggak boleh tambah. Akhirnya ketika berada di masjid tarawih niat menambah. Cuman salahnya ketika imam witir pulang, boleh nggak? Boleh, tapi nggak sunnah. Pahalanya sedikit, sujud mahal. Tapi kalau kita ikut imam bareng witir, sudah berpahala penuh. Bagaikan salat yang untuk nambah malam silakan. Nabi biasa kok, Nabi menambah nggak apa-apa. Itu jadi itu taruh. Jangan motong imam. Nggak apa-apa di rumah, nggak apa-apa. Misalnya bapaknya di rumah, isaknya di masjid, pulang sama istrinya, anak-anaknya jamaah di rumah nggak masalah. Nggak harus di masjid. Kalau untuk bapak-bapak wajibnya di masjid. Tapi nanti taruhnya boleh dengan istrinya, anak-anak di masjid apa? Saudara adik yang apa-apa. Nggak harus di masjid untuk taruhnya. Itu tentang sholat malam. Mau tambah ibadah apa lagi? Nanti ya ketika kita Allah berikan waktu sampai akhir Ramadan, puncaknya di sini ya. Jadi nilai ibadah itu di akhirnya. Hadisnya Muslim, innamal a'mal bil khawatim. Itu awal Ramadan kita itu semangat, di akhir Ramadan lemah, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Maka indikasi orang ibadah sosial itu sepanjang hari semakin semangat. Jangan coba yang kita dapatkan ya. Di Ramadan masjid penuh, akhir Ramadan yang penuh mau kesalahan besar. Bisa nggak bermanfaat awal Ramadan. Karena akhirnya di puncaknya. Maka Nabi akhir Ramadan apa? Dunia ditinggalkan semuanya. Apa akan iktikaf? Konsentrasi penuh untuk ibadah malam itu ditinggalkan. Izin ditinggalkan. Oh penuh di media wajib. Nah, tapi kalau kita nggak bisa itu sebenarnya karena punya tugas lapangan, wajib jangan tinggalkan tugasnya. Ini sunnah. Siang kerja, malam sisihkan waktu-waktu untuk iktikaf, untuk menyendiri Allah. Iktikaf itu ibadah personal dan komunal lagi ya.
Malah Aisyah mengatakan Nabi kok itikaf bawa kemah, sahabat tambah kemah sendiri kecil-kecil ada kordelnya. Karena ibadah personal, ya zikir, ya doa, baca Quran, infak di situ. Karena ini personal, Nabi marah ketika ada yang teriak. Terus pernah itikaf Nabi jelaskan, kok ada sahabatnya pada orang keras. Nabi buka kodenya dengan mengatakan kullukum munajin rabbah fa'walakum. Kalian semua menurut Allah, maka jangan mengganggu dengan bacaan, tidak boleh. Maka fenomenaan di akhir Ramadan dengan jamaah lagi nggak sunnah. Karena kalau kita misalnya sedang itikaf sendiri, ada wajib terbunyi berjamaah, terganggu nggak? Dosa nggak? Nabi marah. Boleh nggak? Boleh jamaah, tapi mubah itu kalah dengan sunnah. Sunnah dengan Nabi, sunnah ini nggak pernah dilakukan. Maka ada seungkapan Imam Zuhri mengatakan, ajaban dengan sungguh mengherankan umat sekarang. Tahu ini mengenai itikaf, karena Nabi nggak pernah sama amat. Ya Ramadan Nabi mesti konsen sendiri untuk Allah, memfalsafkan ibadah variatif, bukan monoton satu ibadah. Kenapa? Di antara tujuan itu apa? Menunggu Lailatul Qadar. Kalau ibadah tepat itu nilai ibadah kita berapa nilainya? Lebih dari sebulan. Nah kalau kita hanya sholat saja tepat Lailatul Qadar, berarti yang lebih baik apa? Sholat saja. Tapi kalau kemarinnya zikir, doa, baca Quran, infak, sholat, nanti kalau tepat Lailatul Qadar, infak kita lebih baik dari bulan. Zikir kita variatif, dan itu yang harus contohkan. Bukan konsentrasi variasi, termasuk ibu yang head. Jangan lupa saat Al-Qadar itu ibadah. Yang nggak boleh kan hanya sholat puasa. Silakan zikir, doa, siapkan doa infak. Nanti kalau tepat sama dapat Al-Qadar juga. Jadi bukan mau ini khusus yang tak itikaf ya. Di rumah pun boleh. Cuman itikaf potensinya lebih besar. Di itikaf itu sekali lagi konsen penuh untuk Allah. Maka hati harus dihentikan dulu. Jangan itu ambil bisnis dengan hati, nggak boleh. Itu konsen penuh loh. Bikin doa jangan mengganggu. Kemudian untuk konsentrasi ini kan jangan lupa penutup Ramadan. Penutup Ramadan itu apa? Zakat apa? Dapat apa? Masa enggak? Zakat apa kita yang lakukan? Zakat fitri, bukan zakat fitrah ya. Idul Fitri atau Idul Fitrah? Kata Idul Fitri, jangan salah. Kita salah terjemah, salah makna. Idul Fitri diartikan apa? Kembali suci, bukan kembali makan. Iftar itu apa? Makan. Jadi kembali makan setelah puasa, bukan kembali suci, bukan. Zakat fitri, zakat untuk makan orang miskin. Bukan zakat untuk suci-suci, bukan. Maka zakat fitri, bukan zakat fitrah. Itu fitrah. Kita salah kaprah, aman mistik namanya. Kaprah. Nah, maka itu Nabi untuk zakat fitri mengatakan begini. Nuhum anisu'a beliau jauhkan orang miskin zakat fitri agar nggak minta saat Idul Fitri. Maka sahabat dulu bayar zakat fitri kapan? Paling cepat 2 hari. Kenapa diberikan Ramadan dimakan habis minta lagi? Untuk menjamin agar saat itu pun tidak ada minta itu. Maka memberinya paling bagus menjelang Idul Fitri. Paling bagus ya hari raya itu pagi. Tapi para sahabat itu paling cepat 2 hari. Gitu. Dan bentuknya sama fidyah, nggak boleh uang. Ini hati kita lembaga ya. Ini ada pengawas ini. Jadi dalam Islam ada ibadah harta, bentuknya nggak boleh uang. Pertama fidyah, suratnya 2184, fidyatun ta'amul miskin, fidyah makan orang miskin. Kedua zakat fitri, untuk makan. Yang ketiga adalah kurban. Surat 22 ayat 6. Allah katakan fa'idha wajabat junubuha fakulu minha wa at'imu. Kalau hewan sudah mati langsung makan dan bagikan dulu makanan. Kita sering dapat masyarakat ibadah dengan logika. Karena ibadah nggak pakai logika, nggak boleh logika. Kalau bapak ibu sekarang batal buang angin, yang dibaca apa? Bukan kan? Masuk akal kan?
Sama kadang-kadang kan Idul Fitri orang nggak butuh beras, nggak butuh uang. Ya saya tanya, saat Idul Adha ada orang nggak mau kambing kolesterol, saya nggak kasih uang aja, boleh nggak? Nggak boleh, harus daging makan. Sama itu. Nah kalau udah serahkan makan, dijual salahkan, tapi bentuknya serahkan untuk makanan. Kalau fidyah itu bisa dua bentuk, makanan pokok minimal 7 on, nggak ada batas maksimalnya, 5 kilo pun boleh, dan boleh bentuk makanan saji, bukan puasa, tapi khusus untuk orang miskin. Maka kalau yang menyalurkan fidyah bukan makanan, jangan dikirim ke masjid, karena ikut bukan masjid bukan orang miskin semua, ada bukan masjid juga salah nanti cara orang miskin khusus. Dan kalau siap saji jangan mendadak, kasih tahu Bapak Ibu nanti bukanya nggak usah siap, bisa menyiapkan sayurnya, jangan menyiapkan jangan sampai kita berikan nanti dodonan mubazir. Itu siap saji. Kalau beras silahkan. Itu dan fidyah ini fungsinya sama dengan kodok. Semakin cepat 1 hari tapi boleh sampai Sa'ban nanti, karena sama kodok persis, tapi lebih cepat lebih bagus. Itu yang ketika terakhir, kalau Nabi ada Idul Fitri jangan pernah nggak ikut. Ini syiar. Nabi kalau itu menyuruh semua sahabat bawa istrinya untuk menyaksikan, karena syiar. Maka Nabi di Madinah tak pernah sholat id di masjid, karena menghimpun orang banyak agar jadi syiar. Pakai pakaian terbaik, baca berkeras saat berangkat, pulangnya lewat jalan lain, karena syiar ini. Syiar ini. Demonstrasikan, termasuk wanita yang haid pun keluar untuk menyaksikan. Karena itu sementara mungkin ada yang menambahkan, dan saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Kyai Haji Agung Cahyadi atas tausiah dan ilmunya. Kemudian lanjut ke sesi berikutnya, yakni sesi tanya jawab dari jamaah. Apabila ada yang ingin bertanya, untuk sesi tanya jawab ini dibatasi 2 penanya dari Ikhwan 1 dan Ahwat 1. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kasiran pada Kyai Haji Agung Cahyadi yang tadi telah menyampaikan tausiahnya. Izin bertanya Ustadz, yang pertama adalah terkait keutamaan ataupun sunnah dalam menyegerakan berbuka. Jadi posisinya seseorang ini merupakan muadzin sholat ya, yang tentunya dia juga ada tugas untuk mengumandangkan azan. Terus bagaimana untuk keutamaannya ketika dia nanti akan mengumandangkan azan terlebih dahulu ataukah menyegerakan berbuka terlebih dahulu? Apakah ada dalil khusus spesifik menyebutkan itu? Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya terkait sholat tarawih ataupun sholat di malam hari di bulan Ramadan, terkait tadi yang disampaikan untuk diperbolehkan ya untuk misal jamaah dengan keluarga misalnya di rumah. Apakah itu nanti juga memiliki keutamaan ataupun pahala yang sama dengan mungkin kita mengikuti di masjid seperti itu? Karena mungkin di sisi lain sekaligus di keluarga ini pingin ada pembinaan misal untuk keluarganya, misal seorang kepala rumah tangga ini. Kemudian yang ketiga terkait juga amil ya yang mengelola dana zakat infak, sedekah dan juga wakaf, khususnya di lembaga ini kan bukan hanya bagian marketing atau fundraising saja, ada bagian keuangan, ada juga mungkin bagian admin dan lain-lain yang memang job desk-nya tidak di lapangan ataupun tidak menjemput tadi ya zakat infak sedekah. Artinya ayat Quran surat atau ayat 103 ini bagaimanakah kedudukannya ketika posisi amil itu bukan sebagai fundraising ataupun orang yang berkomunikasi ke donatur ataupun ke penerima manfaat? Apakah memiliki pahala yang sama ataukah ada dalil khususnya? Mungkin itu Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Yang pertama sama juga muadzin yang lainnya. Muadzin hendaknya jangan langsung adzan. Toh
nggak banyak. Bismillah, minum langsung atau. Nah, rasa sama. Jadi ini sekali lagi muadzin pun sama terikat dengan menegakkan. Maka jumatan dia segera, dia paling tahu waktuan, langsung dia Bismillah, minum langsung atau akan dapat pahala. Yang kedua tadi kaitan apa? Salat jamaah begini. Jadi salat jamaah tarawih di rumah dengan di masjid pahala dasarnya sama. Kalau sampai witir bareng sama salat sama untuk. Dan di masjid mungkin nilainya lebih. Jalannya ibadah sendiri. Jalan satu langkah sudah kebaikan. Aku kemudian di pengajian mungkin ada nanti karena ada ceramah, ada nilai lebih. Tapi pahala dasarnya sama. Sama sama untuk sama persis. Cuman takutnya di masjid ada rawannya tuh, ada muncul riak kadang-kadang. Ada muncul riak, biar dilihat orang. Makanya apa? Kadang-kadang orang itu karena riak itu penyakit yang setan sangat potensi masuk. Kadang-kadang kita ke masjid itu dari rumah niat ikhlas, nah mau akan kotak infak 5.000. Niat ikhlas. Kadang-kadang di masjid mau kotakkan nunggu dulu yang datang. Kok kerasa-kerasa berpaling-paling. Kadang-kadang mau riak dari ya potensinya besar, tapi juga punya riak dia besar. Yang ketiga berarti kaitan dengan jadi amil ya kan semua terlibat, baik jadi pesuruhnya buat sama dengan sama amil namanya. Jadi yang bekerja program dari lembaga amil ya kan cuma amil, meskipun tugasnya maka ada amil kan tugasnya macam ada nama jubat itu khusus menarik. Kalau Jabi itu mengambil, kalau kita juru pungut kita itu amil, yang duduk di administrasi juga amil, sama polanya persis, nggak ada bedanya. Cuman nanti masalah gaji itu diserahkan pada tabiat kerjanya. Maka direktur dengan seluruh berbeda nanti kan. Cuman bahaya sama amilnya. Ada bedanya, meskipun duduk-duduk, memang tugasnya sih. Kalau cuma keluar nanti yang nulis tidak ada. Jadi sama, fungsinya ambil juga. Jadi ada yang lain mungkin nambahkan? Tidak ada yang tanya atau mungkin nggak dipahami kata-kata aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz terkait dengan iktikaf. Jadi termasuk salah kaprah nggih. Ketika beberapa tahun ini kita kan mengadakan misalkan iktikaf bersama, terus kemudian misalkan di jam supaya menyemarakkan di jam 10 itu kadang kita mengadakan kajian. Hal itu termasuk salah kaprah Kak gitu ngaten nggih Ustadz nggih. Karena gitu aja ya. Nggih. Itikaf berdiam dengan Allah itikaf. Maka ibadahnya personal komunal. Maka Syafi'iyah mengatakan inilah nggak boleh kajian. Kajian ada interaksi. Dah makruh hukumnya. Namanya bukan ini kalau kajian. Serjana itikaf itu berdiam diri. Al-mukru bil masjid taqarruban namanya itikaf berdiam diri di masjid untuk Allah. Maka ibadah personal. Maka Nabi tadi ketika itikaf ada jamaah sahabatan baca Quran dimarahi. Jangan kau saling meratkan baca. Maka sekali lagi ada fenomena akhir-akhir ini masjid-masjid besar kalau akhir Ramadan jamaah lagi. Itikaf enggak itu namanya? Jamaah enggak itikaf namanya. Kalau sedang doa ada loudspeaker bunyi terganggu enggak? Terganggu. Maka sekali lagi dalam Islam ada sunnah, ada mubah. Sunnah dan mubah lebih kuat mana? Sunnah. Nah, mubah itu boleh itu, cuma orang mengganggu jadi dosa. Mubah itu boleh, tapi potensinya bisa wajib, bisa sunnah, bisa maka mubah itu jangan dibuat terus. Kamu mubah itu nggak boleh terus menerus ya. Contohnya mubah itu, contohnya begini. Orang kalau batas salat itu tanda akhirnya apa? Salam. Dan selesai ya. Dan selesai. Salaman boleh nggak? Boleh nggak salaman?
Nyanyi boleh nggak? Tidur kalau ngantuk boleh nggak? Boleh. Cuman mubah nggak sunnah. Maka jangan dia terus-terus lama. Kenapa terus-terus lama? Jadi istiqomah akan jadi pembenar. Contoh begini, ada orang tua setiap sholat salaman. Suatu saat orang tua nggak mau, bapak nggak salaman, kan begitu anaknya. Jadi jadi sunnah baru nggak boleh. Yang mubah nggak, kalau sunnah terus-terus istiqomah, mubah nggak boleh. Jamaah dari di malam hari Ramadan jamaah mubah nggak sunnah. Maka Imam Junaid sungguh mengerankan umat sekarang. Karena itikaf Nabi nggak menyenangkan kok. Kan macam-macam kerjakan bukan itikaf, Tuhan nyanyi lagi, dia berjamaah lagi. Dikoordinir boleh itikaf, buka bersamanya diatur, kemudian taruhan, tapi ibadahnya personal semuanya. Dengan membahasakan ibadah, ya zikir, doa, baca Quran dengan Al-Quran, maka perlu bawa HP itu yang ada fiturnya baca Quran, capek baca dengarkan pakai headset nggak apa-apa, tapi personal, jangan saling mengganggu, itu itikaf. Ini ada yang lain mungkin? Gitu. Bismillah, langsung lanjut Ustadz, menyambung tadi kaitannya dengan iktikaf ya. Jadi mungkin kasusnya ini adalah dulu saya pernah tinggal yang rumahnya ini temboknya jadi satu dengan masjid. Nah tapi memang di atap yang berbeda, tapi tembok secara di bawah pondasi sama dengan masjid. Apakah ketika saya mungkin berdiam diri di rumah itu termasuk iktikaf gitu ya, karena menjadi bagian yang terhubung ke masjid. Terus yang kedua terkait tadi mendengarkan bacaan Al-Quran, tentunya kalau kita membaca Al-Quran ada pahala ya di situ. Bagaimanakah hukumnya jika kita mendengarkan baca Al-Quran dari MP3 ataupun juga murotal yang diplay melalui handphone ataupun YouTube? Artinya kita tidak membaca tapi hanya suka mendengarkan. Iktikaf itu berdiam di masjid, minimal ukuran masjid dipakai sholat fardu berjamaah 5 kali, meskipun namanya musola. Justru itikaf di masjid kantor nggak boleh. Di kantor dipakainya nggak 5 kali. Tapi di kampung ada musola, tapi untuk jamaah 5 kali boleh itikaf. Dan yang membatalkan keluar masjid batal. Kecuali keluar masjid untuk buang syar'i, mungkin buang air kecil, butuh. Kalau enggak, maka Nabi itikaf kadang ada di jenguk istrinya. Saya Sofiyah menjenguk di mana di pintu masjid, keluar batal. Nabi kalau itikaf sangat rapi sekali. Maka suatu saat beliau mungkin habis tidur gitu, rambutnya kusut. Maka beliau punya rumah mepet masjid yang dipakai oleh Aisyah. Sekarang jadi makam Nabi. Maka Nabi kusut, buka jendela Aisyah, masukkan kepalanya begini, cuma isi Aisyah. Kalau keluar batal. Maka kalau ada teman-teman masuk kadang-kadang itikaf, tapi istirahatnya di ruang imam, batal. Imam bukan masjid. Sama kalau kita rumah punya masjid juga, namanya sama rumahnya Aisyah, batal. Bukan itikaf, itikaf di masjid. Dan dengan keluar batal, kecuali keluarnya. Maka kalau itikaf itu kalau kita nggak siap jam, tentukan mau berapa nih, 1 jam malam apa-apa. Itikaf itu intinya begini, ada mengatap di masjid, ukuran minimal waktu cukup 2 rakaat. Maka di kampung-kampung ada masjid tulisnya nawaitu ihram banyak, kan memang gitu niatnya itu. Cuman keluar batal. Nah kalau niat 1 jam, setengah jam keluar batal. Kan niat 1 jam. Nah maka itu kalau niat itikaf itu jangan tentukan waktunya. Kan niat sesuai kemampuan saya. Berniat nanti. Tapi kalau niat 1 jam keluar batal, nggak boleh. Kalau niat kan niatnya soal kemauan, tetapi kalau niatnya 1 jam silakan, setengah jam kan, karena coba kemampuan, jangan tentukan waktunya. Karena kadang-kadang ada tetapi waktu itikaf 1 jam di bawah anak kita nelpon, kan bisa batal nanti, nggak boleh. Maka itikaf juga kemampuan itu lebih baik. Ada yang lain mungkin? Jadi begini, baca Quran itu yang bernilai itu baca Quran itu intinya syarat 2. Pertama niatnya baca, kedua lisan mengucapkan. Meskipun pakai HP, pakai tulisan di dinding namanya baca namanya itu. Enggak harus pakai mushaf.
Baca itu ucapan lisan, niat, itu pahala satu huruf cukup. Dengarkan, yang penting kau mendengar dari siapa saja. Dan dari apa saja ada orang. Nah, maka Allah katakan khusus baca surat yang ke-7 surah 4 Al-A'raf, wa idza quri'al Qur'anu apa? Fastami'u wa ansitu. Dalam rahmat. Quri'a itu ada yang baca, siapa? Enggak dijelaskan. Maka dalam Al-A'raf bunyi maju enggak jelas. Bunyi dari HP. Yang penting baik mendengarkan kuping melihat jelas. Maka tadi kata bawa HP, pakai headset, capek, dengarkan enggak masalah. Ya ada yang lain mungkin. Jadi ibu-ibu juga ya, kan Nabi itu ketika wafat, istri Nabi itikaf, nggak punya mahram. Cuman cuma rumah Nabi kan punya rumahnya banyak ya. Cuman satu kamar, maka surat 49 Al-Hujurat, kamar-kamar itu rumah-rumah istri Nabi. Sekeliling masjid semuanya. Ya, Nabi wafat, mereka itikaf masjid, nggak di rumah. Ya, ada yang nambahkan? Belum nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya. Yang pertama terkait ini Ustaz, tidur ketika siang. Nah, tidur ketika siang ketika puasa itu apakah sunnah? Apakah ada pahalanya? Dan kalau berpahala yang seperti apa tidurnya? Itu yang pertama. Karena kadang banyak yang alasan tidur siang ini sunnah, ini dapat pahala gitu Ustaz. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua terkait tadi Ustaz, mungkin bisa dijelaskan lagi terkait ibu hamil dan menyusui tadi, terkait apa namanya qada dan juga fidyahnya. Nah, terus misal kasusnya ibu ini tiap tahun mungkin tiap Ramadan hamil itu nanti qadanya atau fidyahnya seperti apa? Kenapa nggak bisa dijelaskan? Terima kasih. Yang pertama tadi apa? Jadi perlu ketahui Ramadan banyak hadis palsu ya. Pertama, hadis menjelaskan Ramadan dibagi 3. Allah rahmat, ampunan, itu hadisnya palsu, mungkar. Cuman banyak ustadz yang menyampaikan dosa nggak dosa. Harusnya begini, hadis qudsi, man kadzaba alayya muta'ammidan balagha. Orang sengaja berbohong atas nama Nabi neraka. Ya Nabi enggak mengatakan, Nabi mengatakan berarti banget Nabi. Itu mungkar, enggak, jangan ikut-ikut nyampaikan. Yang kedua, ada hadis tentang Ramadan juga, naumatus shaimi ibadah. Turun yang puasa itu palsu. Itu maksud, maka jangan karena nanti kalau itu dia anggap ibadah nanti siang tidur semua nanti. Cuman Nabi itu tidur 1 hari 3 kali. Kapan? Pertama ba'da isya. Nabi nggak pernah ngobrol ba'da isya ya, kecuali ada udur syar'i. Ba'da isya kurang lebih jam berapa? Jam 8 lah ya. Bangunnya tengah malam. Tengah malam jam berapa? Bukan Greenwich loh ya. Jadi jam itu malam itu maghrib, siang subuh dibagi 2, setengah 11. Jadi Nabi itu jam 8 bangunnya setengah 11. Nanti menjelang tahajud Nabi itu 1 rakaat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Maka selesainya menjelang subuh. Nah subuh kurang lebih waktu tarhim Nabi tidur lagi. Menjelang jam Nabi kata kurang lebih ada waktu 50 ayat baca tidur Nabi. Tidurnya berbaring miring kanan. Dan subuh langsung bangun ke masjid. Ke masjid subuh itu kalau nggak ada darurat, nggak pernah nggak ada ke masjid. Nah subuh Nabi masih ada ruang kepada sahabat untuk curhat sampai duha. Duha pulang beliau. Duha pulang, kemudian Nabi nggak langsung ke rumah istri yang gilanya. Mampir semuanya, disalami semua itu. Dan semua kemudian duha di rumah, aktivitas rumah. Kadang-kadang Nabi tanya, adakah yang bisa kita makan? Kalau nggak ada apa? Puasa saja. Siang hari tak duha itu. Kalau ada, nanti tanya dari duha apa masjid, tanya Aisyah, ada yang bisa makan? Dan Nabi kita punya khis sekarang. Khis itu kesukaan Nabi. Ada kurma dicampur dengan kesukaan Nabi. Kalau Nabi diundang istrinya makan bersama.
dan makan bersama. Cara makan tadi aku niatnya puasa, untuk apresiasi sekarang aku buka. Ya Nabi itu menghormati istrinya apa? Ada siap buka. Coba kita bayangkan kadang istri nyiapkan makanan 1 pekan ya mikirnya ya. Kudu siapkan tuh buat yuk makan mas. Oh sudah makan ternyata kira-kira istri gimana kira? Jujur Nabi itu Nabi. Kalau nggak ada nggak ngeluh kok uang belanja enggak gitu langsung puasa aja. Kalau ada itu Nabi. Nah Nabi saya itu Nabi menjelang duhur tidur lagi. Nabi tidurnya 3 kali, tapi nggak panjang-panjang. Ba'da Isya, subuh, qaululah namanya. Qaululah itu tidur siang hari sebelum atau setelah duhur. Itu sunnah, tapi nggak panjang-panjang. Dan Nabi itu tidurnya dari jumlah kuantitasnya sedikit sekali, tapi paling kuat fisiknya. Di Madinah ada kuat yang nggak ada mengalahkan, itu kanahan. Nantang Nabi 3 kali terus. Sahabat nggak ada yang mengalahkan. Artinya Nabi itu tidurnya sedikit tapi fisiknya kuat. Karena tidur itu bukan masalahnya kuantitas tapi kualitas. Nah, kalau kita ikut saran dokter tidur berapa jam? 8 jam kita tidur jam 8, bangunnya jam berapa? Tahu juga apa? Makanya saya jangan ikut dokter. Berkualitas, maka Nabi tidur itu wudhu dulu, doa dulu, kualitas semuanya. Ya tidur kita bersekada itu. Akhirnya 9 jam bangun masih ngantuk lagi juga gitu. Kan nggak kualitas bukan kuantitas ya. Ini kan ini. Yang kedua apa? Udah. Jadi begini, dalam Islam itu ada namanya rukhsah, keringanan. Ada namanya keringanan itu pilihan. Contohnya, kita kalau safar ke Jakarta boleh nggak puasa? Boleh puasa boleh nggak? Milihnya mana? Milih mana kira-kira? Ada kaidah hadis Muslim. Mengatakan Nabi mengatakan ma khayrasa bainal amrayni illa taro aisarahuma ma Nabi kok dia milih yang paling mudah. Selama pilihan itu boleh. Maka kita ke Jakarta naik pesawat mungkin lebih baik puasa. Tapi ke Jakarta pesawat habis tiketnya, bis ekonomi, bis asim habis, bisnya ekonomi panas kita puasa juga, nggak mungkin. Maka Nabi pernah mengharamkan puasa karena berat. Tahun 8 Hijrah Nabi itu ke Makkah ya, Batu Makkah namanya. Itu Ramadan pas musim panas. Naiknya naik bis ya. Naik keledai, naik kuda, unta, ada yang jalan kaki. Nabi mengatakan, man shomal yauma faqad asa abal qasim. Yang puasa ini maksiat. Karena berat. Maka pekerja berat, kuli batu, kalau puasa bisa dosa karena bisa membahayakan dirinya sendiri. Nah, sekali lagi untuk ibu hamil sama pilihan. Jadi benar saat pilihan. Maka pilih mana? Kalau mengatakan hamil, kalau wanita yang hamil menyusui itu kalau puasa tergantung tipologi wanita itu. Kalau termasuk tipologi wanita yang sering hamil, anak 5 tahun bisa kodok nggak? Fidyah saja. Tapi ibu-ibu yang mungkin putranya 1 saja, lebih baik kodok lah, karena hukum nggak puasa itu kodok asli. Tapi bisa mengkodok, berikan rezeki lebih sama mengkodok, maka orang miskin pilihan saja itu. Jadi gak paksaan. Ya, maka sama kalau kita balik ke Jakarta ya milihnya sesuai kondisi kendaraan kita pakai apa. Baik itu. Ini ada yang lain mungkin. Melanjutkan yang tadi Ustaz. Jadi kalau yang pekerja berat tadi misalnya kuli batu tadi Ustaz, berarti nggak pernah puasa terus bayar fidyah gitu. Oh iya. Seperti orang sepuh itu selamanya sampai wafat nggak perlu ngulang, nggak perlu dari sudah terus kan nggak akan kembali muda lagi kan. Sama orang kerjaan kalau tukang batu nggak punya apa-apa ya beda sama hidup beda. Padahal nggak mampu gugur, nggak gugur. Mulai orang tukang beca isinya 2 gini, tukang beca ini 2 gini. Karena nggak mampu nggak bayar beda. Karena nafkah istri wajib. Maka ada seorang sahabat begini. Khawatir, aku benar cari. Kenapa? Aku berhubungan istriku. Nabi mengatakan apa? Budak itu mahal. Dan Nabi nggak mampu saya. Kalau puasa 2 bulan terus, Nabi bisa lemah nggak mampu. Kalau beriku berikan makan, yang itu saya nggak apa-apa.
Akhirnya apa? Nabi akhirnya membawa satu kantong kurma, kalau itu berikan orang miskin ini 60. Kata sahabat, ya Nabi demi Allah, dimaturi yang memiliki saya. Tidak bawa pulang saja kata Nabi. Coba pulang dong makan wajah. Itu Nabi. Ini. Ada yang lain lagi? Cukup waktunya? Mau silakan. Ibu-ibu ada? Mbak-mbak ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seringkali pada bulan Ramadan kita itu mengetahui bahwasanya kenakalan remaja. Contohnya itu mokel atau berbuka tidak pada waktunya. Bagaimana? Itu risiko konsekuensi. Kalau kita jangan yang nggak lingkungan yang baik, rawan tanggung jawab kita. Nah, teman kedua yaitu yang tanggung jawab masyarakat. Jadi setiap kita tanggung jawab untuk mengingatkan siapa pun. Nah, mengatakan man ro'a minkum falyubah, siapapun wajib berbuat. Maka sekali lagi kalau orang tua mungkin abe, kita punya ada teman kita atau kita suka di jalan, tahu teman kita harus wajib mengingatkan. Tapi mengingatkan itu dalam Islam harus dengan cara bijaksana. Surat 16 ayat 25 bil hikmah. Kalau nggak bisa haram, maka pengingatan itu ada 3 tahap. Dengan tangan. Dengan tangan nggak mungkin bisa. Yang bisa pemerintah saja. Karena tangan kalau pribadi akan direspon, nggak hikmah. Kedua dengan lisan. Dan kadang-kadang bijaksana. Kita di orang tua kita fitnah, bapak fitnah, kita kan bijaksana diusir gitu. Pinjam lisan orang lain. Sahabat itu kan nggak bisa pinjam lisan Nabi. Ada wanita sahabat Hindu namanya. Hindu itu seorang istri dari seorang suami yang kaya raya, Abu Sufyan. Dia mengatakan, Rasul ngadu, Rasul inna Abu Sufyan rajulun sahih, soalnya kurang batal sekali. Nggak bernafas cukup untuk anakku, kecuali aku curi kata Nabi, curilah yang baik. Dia mau nyuri, Nabi nasihat. Karena nasihat istrinya makan marah. Kemudian nggak cukup, marah bisa. Kemudian sana itu nggak bisa pakai hati. Hati mengingkari dan mendoakan. Jangan dengan hati kita biarkan saja doa. Itu paling paling akhir. Maka namanya itu nama halimah. Jadi tetap kita memiliki kewajiban untuk mengingatkan. Nggak ada yang lain karena dosa ya. Orang mokel itu dosa besar. Jadi ibadah puasa itu kalau yang sunnah sewaktu dibatalkan nggak apa-apa. Maka kalau kita puasa sunnah diundang makan, kita sunnahnya makan, menghormati orang. Sunnahnya, karena nggak ada sih nggak harus muka kita wajib dosa. Kalau sunnah kendalinya kita terserah batalkan waktu itu nggak bersyukur. Maka Nabi tadi ketika tanya istrinya ada makan ada langsung batalkan untuk menghormati istrinya. Itu kalau wajib tapi maka kita wajib kalau ada fenomena tadi suka muka kita harus mengingatkan, paling nggak mendoakan dia. Wah, misalnya. Ada. Ustaz, kita kalau penentuan 1 Hijriah itu kan nggak pernah ada yang beda-beda ya di Indonesia. Jadi kalau penentuan 1 Syawal itu. Jadi begini, jadi fenomena yang terjadi di negara kita sering mendapatkan kenyataan ada perbedaan dalam Syawal. Itu khas Indonesia saja. Nggak pernah terjadi di semua negara berbeda. Di Indonesia ya. Kenapa? Dalam Islam itu kalau fikih atau kajian ada 2 macam perbedaan. Pertama perbedaan secara personal, gerakan jari, angkat tangan saat takbir, kunut itu personal. Itu kalau harus menghormati, nggak boleh haram menghormati, harus menghormati. Bahkan kadang-kadang kita wajib pindahkan. Contohnya begini, dalam Syafi'i madzhab bersentuhan dengan wanita batal nggak? Kalau umrah wajib pindah. Nah, kalau umrah tawaf nanti nggak pindah mata, kita 1 hari masalah tawaf wajib pindah. Yang masalah biasa ya. Tapi ada yang berbeda juga namanya ibadah komunal. Perbedaan kata yang aku kurang baik, termasuk penentuan bulan itu hak negara bicara. Hak negara dalam Islam. Maka ada kaidah ini, ada bedanya al imamu
Ya, imam itu menyatukan perbedaan. Maka semua negara itu ada mazhab. Houthi, Hambali, Suriah, Hanafi, Maroko, Aljazair, Maliki, Bangladesh, Pakistan, India sama Hanafi. Untuk apa? Menyatukan perbedaan komunal. Maka di setiap negara itu setiap ada mesti ada sidang isbat sama kita, musyawarah bersama untuk menyatukan hasil bicara masing-masing. Musyawarah tujuannya apa? Untuk menyatukan perbedaan. Akhirnya ada rekomendasi itu bicara negara. Yang sidang ulamanya negara hasil rapornya. Maka hasil sidang udah menjadi rekomendasi negara mengikat rakyat. Dikira terjadi sidang isbat nggak? Terjadi kan? Ada rekomendasi nggak? Ada rekomendasi dulu kalau menakal itu. Cuma tidak rekomendasi hasilnya sifatnya informatif, tidak mengikat, nggak menulis semua. Sehingga dibaca kita Jakarta Senin di Surabaya, Sidoarjo kadang-kadang bapaknya Senin, anak Selasa benar. Kan biasa itu, biasa. Cuma menurut saya sekali lagi ini hak negara. Kita bisa bayangkan seandainya di Saudi sisanya di Indonesia menetapkan bulan silakan olahraga kira-kira wukufnya berapa kali nanti beda-beda tuh repot nanti curang bingung lewatnya ini apa negara yang al-Hijriah ini ya al-Bulan itu menentukan pada tanggal merah. Kalau aku punya perusahaan pegawai yang memakai tanggalnya beda-beda nanti bukan namanya beda-beda bingung lagi. Dia menyatukan, cuman di Indonesia kita harus saling perbedaan itu di Indonesia biasa, bermata. Tapi jangan kalau ikut satu yang awalnya ikut ini akhirnya tidak boleh. Nanti bisa puasa beberapa hari nanti. Satu ya ikut satu harus, ikut mati harus awal akhir. Ikut memerah benar-benar awal akhir. Nggak boleh menggabungkan, kolaborasi nanti. Ya, baik itu mungkin sebenarnya. Ada yang lain. Kalau misalnya berarti nanti kan hukum berpuasa di satu sawah kan haram gitu. Jadi ada gimana gitu? Ya bagi yang yakin yang sama. Kalau yang yakin antara Ramadan, itu haram nggak puasa. Jadi bagi Muhammadiyah yang yakini puasanya Senin besok, kalau nggak puasa haram. Tapi bagi kita pemerintah yang ada justru haram berpuasa. Kadang-kadang ada teror gini, sudah takbir masih puasa. Bagi yang yakin itu wajib, karena yang nggak yakin nggak haram untuk ikut takbir gitu. Berarti untuk penentuan satu Ramadan itu bisa per negara gitu. Jadi Malaysia, Indonesia itu bisa beda-beda. Jadi sekali setiap negara beda-beda. Zaman sahabat sudah beda antara Madinah dan Syam. Syam itu dulu satu gabungan ya, Syria, Lebanon, pasti satu tahun Syam namanya, kan di pihak-pihak. Itu pernah saya cari, ini artinya bahwa ada seorang sahabat namanya Korea, diutus ke Syam. Nah di Syam, pas waktu itu di Syam itu hari Jumat puasa, karena rohnya Muawiyah, waktu itu gubernur Muawiyah, Jumat. Nah setelah Ramadan pulang dia ke Madinah, ternyata di Madinah puasa hari Sabtu. Tanya, kenapa kalian Muhammadiyah tidak ikut Syam? Ya, kita disuruh puasa sesuai lihatnya kami lihat malam Sabtu, tidak biasa. Maka Imam Syafi'i mengatakan al-Quran itu harusnya ikhlas perbedaan antara negara beda. Karena di Indonesia dari Saudi bedanya 4 jam loh ya. Artinya kalau kita ke Saudi nanti bisa kita puasa belum ada hilal di Indonesia. Ya kan itu kan berarti nggak boleh kan? Setiap negara punya hak. Maka kalau kita bagi seorang muslim terikat ibadah di waktu di mana berbeda. Antum kalau ke Jakarta malamnya ikut Surabaya enggak? Ya ikut Jakarta. Maka antum kalau puasa berangkatnya sahur di Surabaya di badan Bandung, nanti bukannya di Saudi tambah 4 jam. Tapi antum sahurnya di Jeddah, bukannya di Surabaya terpotong 4 jam. Setiap hari boleh. Terpotong 4 jam. Karena kita ketika ibadah dengan waktu di mana kita tinggal. Ada yang lain itu?
Alhamdulillah alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh-dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna wa la tu'in alaina wansurna wa la tansur alaina wamkur lana wa la tamkur alaina wahdina wa yassiril huda ilaina. Allahumma ansurna ala man bawa alaina. Allahumma ja'alna laka syakirin, laka rahibin, laka muti'in, ilaka mukhbitin, awwabin, munibin. Allahumma taqabbal taubatana, wahsil hawbatana, wa ajib da'watana, wa thabbit hujjatana, wahdi qulubana, wa syaddid alsinatana, wa sulh sahinata qulubina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif ala ta'atik. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma qina bi halal an haram wa aghnina bi fadli amman siwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.